Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala idzan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, mari di awalnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah akan segala limpahan rahmat dan curahan hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kita bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan Islam. Syukur yang benar-benar kita rasakan dalam setiap helaan napas kita, dalam setiap denyut jantung kita, dalam setiap detik waktu kita. Kita rasakan begitu besarnya nikmat Allah ini Allah curahkan kepada kita sekalian. Jikalau Allah cabut saja salah satu dari apa yang Allah karuniakan kepada kita, sungguh kita tidak akan bisa untuk menahannya. Jikalau sakit, Allah cabut saja dengan sakit yang sedikit saja. Tidak usah jauh-jauh Bapak dan Ibu. Sakit saja kepala kita mungkin tidak hadir di sini. Kita cari obatnya, kita tanya kepada keluarga, mungkin tanya kepada orang yang ahli, dokter, untuk mencari menghilangkan rasa sakit tersebut. Insyaallah Bapak dan Ibu semua yang ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan semuanya tercukupkan, dan maka pantaslah kita bersyukur kepadanya, kepada Allah atas segala semua rahmat dan nikmat yang Allah curahkan tadi. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesejahteraan senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin hingga yaumil akhir. Dan insyaallah kita pun juga nanti akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada malam kelima ini alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertemu di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, rumah Allah. Mudah-mudahan hati kita hadir juga bersama fisik atau badan kita tadi yang kita bawa dari rumah, dari tempat kita masing-masing, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Hadirnya kita ini untuk mendapatkan rahmat-rahmat Allah, ya, yang senantiasa Allah curahkan kepada mereka yang datang kepada Allah, datang ke rumah Allah ini mengharapkan semua karunia Allah dalam setiap detik ibadahnya, dalam setiap waktu doanya. Dan mudah-mudahan doa dan ibadah yang kita berikan, kita pun juga mengharapkan keridhaannya. Judul yang diberikan kepada kami Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kiat puasa atau kiat Ramadan ini terasa menjadi indah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau umpama kita berbicara tentang indahnya ibadah, maka teladan yang harus kita ambil adalah teladannya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ada 4 zaman yang setelah beliau disebut dengan khairul qurun, waktu, tempat, zaman waktu yang terbaik. Di zaman Rasulullah sendiri, di zaman Khalifatur Rasyidin, khalifah yang 4, di zaman sesudahnya tabi'in, di zaman sesudah tabi'in, tabi'in. Inilah waktu yang terbaik. Jadi kalau umpama dikatakan sebuah ibadah khususnya puasa ini menjadi indah, maka dilihat bagaimana pelaksanaan ibadah puasa di zaman beliau tersebut. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada masa-masa
di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in itulah contoh yang bisa kita ambil. Mereka yang melaksanakan ibadah puasa dan menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah yang mereka telah tulis di dalam sejarah, atau orang lain yang menulisnya di dalam sejarah tentang keteladanan yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah atau zaman Nabi pun, khususnya ibadah saum ini, ibadah puasa ini telah disyariatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau umpama kita berpuasa pada hari ini, sungguh ribuan tahun yang lalu, sungguh sebelum Nabi, syariat puasa itu pun juga sudah diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, telah kami wajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu. Kalau ayat ini ditujukan waktu turunnya di zaman Nabi, para sahabat sudah mendapatkan kabar dari Allah bahwa perintah puasa ini sudah Allah syariatkan sebelum para sahabat dan Nabi sendiri. Kita baca di saat sekarang ini, syariat ini sudah berjalan sejak ribuan tahun yang lalu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau ada orang Islam masih asing dia terhadap puasanya, masih asing dia dengan segala pengamalan yang terjadi di bulan Ramadan, sampai ada yang merasa capek. Sebulan ini lamonian, sebulan kok puasa beda makan-makan, suruh baca Quran aja, suruh tilawah, suruh tarawih dan sebagainya, dia merasa bosan. Sungguh artinya orang ini belum belajar. Kenapa disebut belum belajar? Sejak dahulu puasa ini kadarnya jauh lebih berat Allah syariatkan. Contohnya yang sampai sekarang Allah masih Nabi masih membolehkan kita berpuasa, tetapi hukumnya sunat saja. Contoh pada puasa Nabi Daud. Bapak dan Ibu, di zaman Nabi Daud, puasa yang disyariatkan Allah kepada Nabi Daud diwajibkan atasnya. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, dengan kita Allah ringankan, berpuasanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan ada puasa Yaumul Bid di tengah bulan. Di antara yang lainnya ada puasa Senin Kamis. Nah, kalau umpama masih juga kita mau menjalankan ibadah puasa tersebut, ya kita mencontoh Nabi Daud. Apa yang kita dapatkan itu semua Bapak dan Ibu dari pelaksanaan ibadah puasa ini ada 4 hal. Ya, sehingga simpul-simpul ibadah saum ini menjadi satu hal yang mempunyai nilai yang bisa kita teladani dan diteladani oleh orang lain, menjadi satu hal yang indah bagi seorang yang menjalankannya. Yang pertama, dia memahami bahwa ibadah puasa tersebut sebagaimana yang Allah janjikan kepadanya, mengantarkan dia kepada sifat takwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, perintah syariat yang dijalankan menjadi fardu ain, jawabannya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami terima syariat-Mu ya Allah, dan kami taat akan semua perintah. Maka tiada yang dirasakan bagi orang yang bertakwa itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 2 hal. Yang pertama, dia merasakan sebagai bentuk kemuliaan Allah yang Allah berikan kepadanya karena perintah tadi kita jalankan. Yang kedua, dengan kita menjalankan perintah tersebut, Allah memberikan jalan kepada kita untuk jalan kebaikan. Sebagaimana yang Allah tegaskan, kita ini disuruh berbekal, mencari bekal. Di mana mencarinya? Di dunia ini. Untuk bekal kemana? Ke akhirat nanti. Apa bekal terbaik itu? Bekalnya takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Predikatnya takwa, jalannya saum.
kita mendapatkan sifat takwa itu Bapak dan Ibu, salah satu jalannya itu berpuasa. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, simpul untuk mendapatkan nilai puasa yang indah tersebut adalah menjadikan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, menjadi bulannya melatih diri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau umpama kita ditanya satu persatu untuk soal makan, untuk soal menahan makan dan menahan minum, kita rasanya kuat semua. Ya, mengapa kita rasakan kita bisa pastikan kuat? Karena kita sudah dilatih dari masa kanak-kanak dahulu. Tetapi ada disinyalir oleh Nabi, ada orang yang berpuasa itu yang didapatkannya hanya lapar dan haus saja, sia-sia saja laparnya, sia-sia saja hausnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak memaknakan puasa tersebut dalam bentuk perubahan dirinya. Syahrul tarbiyahnya tidak diraihnya. Misalnya sifat pemarahnya masih tidak bisa terkendali. Misalnya sifat dongkol, hasadnya masih berkecamuk di dalam hatinya. Suuzonnya masih kencang. Kikirnya masih tinggi. Menipunya masih ada. Culasnya masih banyak gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu semua hanya bisa kita dapatkan dengan kita melatih diri. Jujur kita dengan diri sendiri, mengakui akan setiap kekhilapan kita di hadapan Allah dan berupaya kita untuk merubahnya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, simpul puasa itu menjadi indah adalah tempat ini sendiri. Apa itu masjid? Jadi kalau ingin kita merasakan indahnya Ramadan, indahnya kita berpuasa, indahnya segala sesuatu yang menjadi rangkaiannya, hadirkan hati dan jiwa kita ini di masjid. Jadi fenomena masjid di awal-awal rame, kemudian mulai ke tengah sampai ke ujungnya sapnya sepi, ini hal yang mesti kita ulang-ulang serukan supaya nilai indah Ramadan ini hadir di hati orang yang beriman, sehingga fenomena yang setiap tahun yang kita rasakan masjid semakin berkurang jamaahnya itu tidak terjadi. Ya insya Allah Masjid Al-Jihad tidak demikian, selalu ramai terus. Tapi di masjid dan musola di tempat yang lain kita rasakan fenomena itu begitu kencang sekali Bapak dan Ibu. Masjid-masjidnya semakin ke ujung, semakin akhir, semakin sepi. Padahal semakin ke ujungnya, semakin menjelang akhir Ramadan, ada nilai kedudukan utama dari setiap malamnya itu, yang Allah rahasiakan di malam yang keberapa. Walaupun di hadis Nabi ditegaskan pada ciri-ciri malamnya. Ada disebutkan dengan hadis itu di malam yang ganjil, ada yang disebutkan di malam akhirnya, 20 terakhirnya, ada yang disebutkan 27, ada yang disebutkan 29. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dengan kerahasiaan itu tadi digambarkan kepada kita, kita menjadikan malam-malam Ramadan itu sebagai bagian dari kesempatan kita untuk meraih kedudukan mulia yang nilainya 1000 bulan untuk satu malam yang kita temui itu tadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, simpul yang ketiga, ingin menjadikan ibadah Ramadan itu menjadi satu hal yang indah, adalah kita jadikan masjid ini sebagai sentra kegiatan kita. Bagaimana caranya? Kita perhatikan, kita berangkat saja dari pelaksanaan salat 5 waktu. Terutama kepada bapak-bapak kami, hadirkan hati kita, diri kita ini hadir di masjid di 5 waktu tersebut. Sehingga diantaranya nanti ada lagi kiat yang keempat. Kiat yang keempat adalah Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kita mendengar kisah Rasul Nabi, Bapak dan Ibu, ketika menerima wahyu itu, dalam tarikhnya itu, dalam sejarahnya itu bergetar beliau itu. Ada dalam satu masa itu keluar keringat dingin Rasulullah. Saking beratnya wahyu itu turun. Ada yang paling terdekatnya melalui di balik tabir.
Ya, Nabi tidak melihat wujud Allah langsung, tapi wahyu itu turun kepada hati Nabi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 3 perihal cara turunnya wahyu itu tadi sudah disimpulkan di hadapan kita sekarang ini dalam bentuk Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berlalu Ramadan ini satu hal yang rugi bagi kita. Rugi Pak, Bapak, Ibu, jika kita tidak menyentuh Al-Quran. Karena turunnya, nuzulnya Quran ini dahulu oleh Rasulullah sendiri, yang setiap Ramadannya beliau murajaah lagi, yang diawasi oleh Jibril, Rasul yang mendapat wahyu, yang dengan Jibril beliau berguru, masih setiap Ramadan beliau mengulang-ulang bacanya. Apatah lagi cuman gitu. Sangat rugi kalau umpama kita tidak menyentuhnya. Dan sangat rugi kalau umpama kita kemarin targetnya juz 30 selesai, yang sekarang ini setengah juz 30 jadilah. Sangat rugi sekali, harus ditambah. Yang kemarin setengah 15 juz, target harus ditambah menjadi menjadi khatam 30 juz. Yang sudah 30 juz, upayakan lebih baik lagi. Yang terbata-bata, upayakan terus, jangan putus asa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini akan menjadi indah kalau umpama kita sudah bertekad menjadi orang yang lebih baik, menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang kita lalui. Karena ini perkara kesempatan, perkara umur yang Allah siapkan dengan segala rahasianya, yang kita tidak menjamin apakah tahun depan kita bertemu Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar, insyaallah jika diizinkan subuh nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.